Sudut pandang kita didukung oleh Ya, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di POV Sudut Pandang Kita, Sudut Pandang Joni Sugiarto. Pak Joni, tadi kita misalnya udah bicara banyak banget ya. Nah, ini banyak juga sahabat Eljon yang ingin bertanya langsung loh sama Pak Joni nih. Nah, dari @aroyan muarif Bilah, susah juga namanya. Mau nanya nih Pak, jika jumlah wisatawan meningkat, sebenarnya siapa sih yang paling cepat merasakan dampak positif dari program ini? Tadi kan harapannya sebenarnya kalau misalnya ada stimulus, seharusnya pariwisata makin meningkat dong. Seharusnya nih, kalau misalnya ini bukan sebuah ilusi ya, memang terjadi pergerakan di wisata, siapa yang harusnya bisa benar-benar menikmati? Daerah, pasti transportasi ya dong, wisata daerah, destinasi daerah, UMKM, atau siapa harusnya yang paling bisa menikmati? Yang pasti pemerintah daerah. Oh. Karena pemerintah daerah, orang nginep di hotel kan kena pajak 10%. Oh iya. Dia nggak mau tahu semuanya pengusaha hotel itu untung atau rugi. Pokoknya lu nginep lu bayar 10% bagian gua. Iya. Nah, begitu juga restoran. Begitu dia makan di restoran, pemerintah daerah ngambil pajak restoran 10%. Jadi orang pertama yang diuntungkan adalah pemerintah daerah, APBD-nya, PAD-nya. Nah, pendapatan asli daerah itu yang paling pertama, sudah pasti nggak peduli orang itu untung atau rugi. Berapapun terjadi transaksinya dia ambil 10%. Berarti harusnya yang paling gencar mempromosikan wisata dan memberikan banyak stimulus Pemda ya? Iya, itu yang harusnya terjadi. Tapi nggak ada dananya katanya, efisiensi. Gimana tuh? Itulah istilahnya mau mancing ikan kakap tapi pakainya cacing. Ya kapan dapat ikan kakapnya? Iya. Iya kan? Pemda itu punya kepentingan. Tapi Pemda coba dilihat. Promosi pariwisata pemerintah daerah itu hanya berapa persen sih dari APBD-nya? Kecil banget, kecil. Padahal dia mengharapkan itu besar. Nah, itu yang menurut saya perlu orang-orang yang piawai melihat, mesti visioner lah, melihat masa depan. Iya. Ya, karena pariwisata itu bukan promosi sekarang, hasilnya sekarang. Jadi kalau dia berpromosi misalnya sekarang, Pemda keluarin uang, promosi, ajak orang datang ke DKI, mungkin terjadinya nanti Desember. Baru boomingnya kan. Tapi sekarang bikinkan program, promosi dulu Desember ada apa di Jakarta. Nah, nanti ngelihatnya kan baru Desember. Ternyata orang-orang yang tadinya dari Palembang mau ke Singapura datang ke Jakarta. Ternyata orang dari Surabaya ke Jakarta. Nah, itu kan duit itu semuanya beredar di Jakarta. Dia nginep dimanapun masa bodoh. Pemerintah tetap dapat 10%. Kan enak pemerintah kan? Benar-benar. Nah, tapi kalau nggak dirancang, dilepaskan kepada industri, ya industri mana kuat mempromosikan destinasi se-Jakarta? Mana kuat? Industri mana yang kuat mempromosikan se-Jakarta? Nggak ada. Apalagi indis ekonomi ya Pak. Iya, jadi yang paling berkepentingan sebenarnya pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah nanti kita harapkan duduk bareng dengan industri pariwisata, yuk kita rancang bareng. Supaya orang-orang ini mau ke Jakarta. Event apa sih yang dibuat di Jakarta? Supaya orang itu tertarik berbondong-bondong datang ke Jakarta. Tapi berarti selama ini nggak ada tuh ya kolaborasi minimal, ya itu tadi membuat konsep rancangan besar, apa sih yang dibutuhin industri nih di daerah, terus harusnya promosinya kayak apa sih, gimana itu ada nggak sih sampai sini? Ada, cuman parsial-parsial. Akibat dari parsial itu istilah anak muda sekarang bilang nggak nendang, nggak nendang. Jadi mestinya ya ayolah ajak lebih luas lagi industri pariwisata, karena semua kelas itu punya marketnya.
Semua kelas, ada market-marketnya sendiri. Berarti Ada sekarang- market yang bisa menghabiskan uang selama di Jakarta 10 juta, ada yang punya kemampuan 20 juta, ada yang kemampuan 50 juta, ada yang kemampuannya cuma 5 juta. Kita tangkap semua market itu, kita tangkap sehingga semua UMKM kita, semua industri kita juga kebagi-bagi semuanya. Iya. Merata, jadi semua pelaku pariwisata terasa, semua wisatawan datang ke Jakarta bermain juga happy. Berarti kalau misalnya dipikir-pikir nih, sekarang karena parsial tadi, yang kebagian ya lu lagi. Hus, itu rahasia. Rahasia, ya. Ketahuan deh gitu. Jadi maksudnya ya itu tadi, karena masih terkotak-kotak gitu kan. Betul. Itu kenapa ya? Apa karena memang destinasinya ibarat kayak nggak kelihatan gitu? Kalau misalnya bicara di digital itu kan ada algoritma, nggak di first page gitu, nggak di halaman utama, atau apa biasanya tuh? Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan kembali, kalau saya bilang subjektifnya tergantung siapa pimpinannya. Oh iya. Ya, pemimpinnya suka apa? Oh, saya suka event, dia bikin event. Pemimpinnya suka budaya, dia bikin budaya. Yang nonton event sama nonton budaya kan dua kelompok orang yang berbeda. Iya, betul. Iya kan? Nah, ini yang menurut saya itu mesti di-slice. Kita pilih budaya mana yang mau ditonjolkan. Terus event apa yang mau ditonjolkan. Dibikin Jakarta Marathon aja, berapa banyak tuh pengunjungnya. Coba kita bikin level nasional, Jakarta Marathon untuk se-Indonesia, hadiahnya 1 juta US. Wow. Datanglah seluruh Jakarta penuh hotelnya. Berapa pemerintah dapat dari 10% itu? Iya. Cari Jakarta sedang low season, sedang hotel-hotelnya sedang saper. Nah, bikin event gede, yang eventnya terpaksa orang harus nginep. Oh iya, betul. Penuhlah semua hotel. Pemerintah kan tinggal ngecup 10%. Sesimpel itu kan sebenarnya jadi pemerintah. Iya. Nah, berarti ya itu kan selama ini yang menjadi concern pelaku usaha khususnya di sektor industri pariwisata itu kan selalu stimulus itu berjalan di saat high season. Nah, Untuk ya, tapi euforianya udah betul. kayak gini kan. Bentar lagi 5 Juli selesai tuh stimulus. Ya. Habis itu tiarap lagi nih. Jadi kalau kita pos-posnya tidak didudukin oleh orang-orang yang piawai dalam marketing dan strategi, itu selalu membuat event di acara memang lagi high season. Padahal high season tuh nggak butuh. Iya, karena memang pasti udah otomatis orang pasti liburan ya. Iya. Itu nggak butuh. Yang kita butuhkan, tolonglah masyarakat ini pada saat masyarakat sedang membutuhkan. Nah, pada saat kapan yang membutuhkan? Pada saat low season. Bantulah, berikan stimulus pada saat lagi low season. Iya. Ya kalau lagi high season kayak gini nih, sekarang bilangnya stimulus tiket pesawat. Ya kan? Buktinya nggak nyampe, saya beli tiket masih tetap mahal. Tapi saya kan harus tetap terbang. Mau nggak mau ya. Iya kan? Berarti nggak apa akurat manfaatnya? dong ininya kan, ibaratnya lonjakannya ya bisa dibilang tidak terlalu akurat begitu. Betul. Jadi doronglah pemerintah daerah bikin event pada saat industri pariwisata sedang low season. Nah, bikinlah kegiatan-kegiatan yang sellable, yang punya kualitas, yang orang-orang mau lintas provinsi untuk datang nonton. Iya. Jangan hanya bikin kelas lokal yang datang hanya orang kampung, nggak nendang. Akhirnya ya daya belinya juga Ya, mantap hanya gitu. lokal, ya, iya. Nggak nendang gitu loh. Tidak memberikan akupensi kepada hotel, tidak memberikan akupensi atau apa tuh namanya, di UKM ini tidak terjadi kecuali jual nasi di warung. Iya kan? Tidak memberikan dampak yang besar. Ya. Jadi kalau pemerintah daerah, kalau saya sih berharap, kembali lagi dari sudut pandang saya, ayo, itu mau pemerintah pusat kayak pemerintah daerah kayak provinsi kayak kabupaten kota, ayolah bikin
event-event pada saat industri pariwisata sedang low season. Godain mereka supaya mau datang. Dengan apa? Dengan harga tiket yang murah. Ya toh? Dengan harga diskon hotel yang gede. Ya. Toh pemerintah tetap dapat 10%. Iya, iya, betul. Nah, itu yang menurut saya coba dikolaborasikan antara industri pariwisata dengan pemerintah daerah yang punya kepentingan. Iya, iya, iya. Apalagi yang udah jelas-jelas daerahnya kuat di wisata gitu. Iya ya. kan? Bayangin aja sekarang kalau ada 2.000 orang aja setiap hari datang ke Palembang. Wow. Itu berapa banyak empek-empek yang bakal dihabiskan? Berapa banyak ya? Iya. Terus pada saat dia pulang, kalau satu orang bawa satu kotak aja, itu berapa ton itu? Iya, iya, iya. Iya kan? Kita pernah ya sebenarnya mengalami euforia seperti itu ya. Betul. Tapi sekarang untuk bawa ya berkarung-karung itu aja kayaknya orang udah mulai mikir-mikir dulu. Udah gitu. susah. Iya, Udah iya. susah. Ya itu yang benar-benar sekarang lagi diharapkan ya. Itu bagus banget tadi Pak Joni buat caption nanti. Nah ini ada lagi nih, banyak banget pertanyaannya tapi kayaknya nggak bisa semua dibacain. Dari Ahmad Fahri. Menurut Bapak destinasi wisata di berbagai daerah emangnya udah siap menerima peningkatan jumlah pengunjung tanpa mengurangi kualitas pelayanan? Nah itu. Apa itu yang menyebabkan kita tadi anjlok di antara? Tidak. Oh, oke. Itu secara alami pasti akan terseleksi. Oh. Orang-orang yang menuntut kualitas tinggi, dia pasti akan ke destinasi yang sudah tertata dengan rapi. Oh, nanti filter sendiri ya? Terfilter sendiri. Oke, oke. Rakyat atau wisatawan itu kan nggak bisa dipaksa. Lu mesti ke sini, mesti ke sini, mesti ke sini. Kan nggak bisa dipaksa. Iya. Kan mereka akan menilai sendiri. Oh, cocoknya buat saya karena saya mau healing, saya harusnya ke sini. Saya ini selalu memperhatikan kebersihan. Saya mestinya ke sini karena di sini kebersihannya terjamin. WC umumnya rapi, gitu kan? Setiap orang punya ukuran untuk dirinya sendiri. Jadi secara alami pasti akan terekspresi. Tapi itu harusnya jadi challenge juga ya dengan sesama itu. Kok destinasi dia lebih ramai nih? Kenapa nih harusnya? Tapi sekarang kayaknya enggak ya. Itu dari pendekatan dua elemen. Satu adalah dari pemain wisatanya sendiri, bagaimana dari waktu ke waktu menaikkan performan dia punya destinasi atau dia punya objek wisata. Yang kedua, bagaimana bimbingan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus selalu membawa mereka melakukan yang namanya studi banding. Sekarang jarang ya? Sekarang jarang. Kan kata kuncinya tidak ada dana. Iya benar juga, nggak ada duit ya. Gimana tuh? Kan kata kuncinya itu. Iya, Apapun ceritanya, kata kuncinya itu. Anggaran terbatas. Benar-benar. Nah gimana dong kalau misalnya kita jatuhnya muternya di situ aja tuh? Lo jangan mancing-mancing, ntar gua didatangin orang lo. Ini makin panas nih. Boleh di-spill sedikit coba, Joni, gimana tuh caranya tuh? Ya, jadi secara otomatis masyarakat itu akan terseleksi sendiri dia harus kemana. Nah, bagaimana supaya meningkatkan kualitas destinasi seperti yang dipertanyakan tadi? Yaitu dari pengusaha sendiri dia harus punya kemauan memperbaiki destinasinya dia atau objek wisatanya dia, meningkatkan mutu dari waktu ke waktu. Itu dia mutu ya. Nah, mutu itu yang paling penting dari segala elemen adalah SDM. SDM pegang peranan pertama. Setelah itu baru produk. Produk itu bisa pelayanan, bisa barang, bisa jasa, tapi pertama-tama manusianya dulu. Manusianya punya jiwa sebagai orang wisata nggak sih? Iya. Apalagi ini bicara soal servis ya, pelayanan. Betul. Jadi orang-orangnya harus betul-betul hospitable kan, mesti dididik sebagai orang yang punya wawasan pariwisata. Nah, jadi kunci pertama adalah SDM. Yang kedua baru produk, baru pelayanan, baru segala macam lah. Itu kedua, ketiga. Nah, itu harus dinaikkan pertama. Yang kedua, yang saya bilang tadi, pemerintah daerah itu harus punya
kegiatan-kegiatan. Bagaimana membimbing. Oh, dia dapat 10% tiap hari, nggak kerja. Iya. Masa nggak mau dibimbing orangnya? Kalau dia bikin mereka lebih sukses, kan dia terima uang lebih banyak. Iya, itu dia. Iya kan? Jadi dia harus mau bagaimana membuat, kamu kalau jual hotel 400.000, nanti tahun depan kamu harus bisa ngejual hotel dengan harga kamar 500. Kenapa? Pemerintah tadinya dapat 400.000, 10% sekarang, nanti tahun depan dapat 500. Kan naik pendapatan. Benar. Iya kan? Iya, pendapatan daerahnya jadi naik ya. Iya, PAD-nya kan naik. Nah, untuk bisa naikkan itu kan dia masih mau berbuat sesuatu. Jangan pakai kata kunci. Nggak ada dana. Oh, yang ngomong lah ya. Oh, iya. Tapi nih, Pak Joni, aduh, sayang sekali padahal udah semakin panas nih ya. Nanti ini bersambung nih. Mau dikipas? Iya, dikipasin dulu, biar adem dulu ya. Tapi kalau misalnya dikasih satu permintaan dalam situasi kondisi saat ini begitu ya, bagaimana agar stimulus ini tidak lagi menjadi gula-gula? Gitu. Harapan saya ya, mungkin kalau boleh mewakili teman-teman di industri pariwisata, tolong pemerintah awasin. Pastikan bahwa stimulus ini betul-betul sampai ke tangan wisatawan. Oke. Orang-orang yang akan melakukan perjalanan wisata di musim libur sekarang dan Desember nanti. Bagaimana sudah dipolakan, diawasin sampai benar-benar gitu. Benar-benar bahwa memang wisatawannya benar-benar bisa berwisata begitu. Iya, menikmatin stimulus. Jangan sampai naik transportasi doang terus balik lagi nggak ada duitnya. Aduh, Pak Joni, sayang sekali ini, padahal banyak banget loh yang pengen dibahas. Tapi tenang aja, karena masih banyak episode. Saksikan terus ya Point of View seorang Joni Sugiarto yang akan terus mengungkap gula-gula yang lain. Ya. Terima kasih banyak Pak Joni. Sama-sama, terima kasih dengan senang hati. Dan sahabat Eljon, demikian ya POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Dan ikuti juga ya sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Rati pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju. Lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.